Selamat datang di Kana Community Church. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini, kami menyambut Anda dengan sukacita. Berikan persembahan terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara transfer lewat rekening berikut: persepuluhan, kolekte 1, dan persembahan untuk gereja kita di kolekte 2. Atau dapat juga diserahkan secara tunai melalui bendahara gereja. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah, dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi jemaat Kana yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau saat pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah, untuk kita bersekutu dengannya. Sebab Dia Allah yang selalu baik dalam hidup kita, pemeliharaannya selalu nyata dalam hidup kita dari hari setiap harinya. Mari kita akan datang pada Tuhan, Tuhan yang senantiasa ada untuk kita, bersama dengan kita, Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang hidup dan berkuasa. Hanya Engkau Tuhan Allah yang layak menerima setiap pujian kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau sungguh baik Tuhan.
bagi Engkau, sebab hanya Engkaulah Tuhan Allah yang layak untuk menerima setiap pujian, hormat, dan kemuliaan Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita masih semangat Bapak Ibu Saudara. Kita masih bersyukur pada Tuhan. Ini tiba saatnya bagi kita untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Dialah Allah yang layak untuk kita sembah. Ya.
pagi hari ini kepada setiap jemaat, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami boleh mengalami perubahan-perubahan hidup kami semakin lebih baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan firman pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, selamat kita bersama-sama beribadah. Yalah, ibadah pagi hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kita semua, bagi pujian dan kemuliaan Tuhan. Terus berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara supaya COVID ini bisa secepatnya reda sehingga kita bisa kembali bertatap muka di dalam ibadah kita. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kuat di dalam roh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita terus didorong oleh pemerintah supaya kita terus meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita atau yang kita kenal dengan imun. Kenapa? Sebab dengan imun yang kuat, maka dimungkinkan kita bisa melawan COVID ini. Oleh sebab itu pemerintah terus berusaha mempercepat vaksin supaya vaksin ini bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Dengan demikian maka masyarakat kita memiliki sistem imunitas yang baik dan memiliki kemampuan untuk melawan virus yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, imun yang kita butuhkan bukan hanya sekedar imun secara fisik saja. Ya, bahwa imunitas tubuh itu penting. Tetapi jauh lebih penting imunitas roh kita. Kenapa? Sebab vaksin ini kan dampaknya bukan hanya sekedar kita sakit. Bukan hanya itu. Sebab ketika kita sakit, kita tidak bisa bekerja, banyak orang tidak bisa bekerja, ekonomi menjadi lumpuh, dan seterusnya. Dampaknya merembet kemana-mana. Sehingga yang sakit bukan hanya sekedar fisik kita, tubuh kita saja, tetapi juga sampai ke dalam roh kita. Maka dibutuhkan bukan hanya sekedar kuat secara imunitas tubuh, tetapi juga kuat secara roh. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam roh kita. Nats saya ambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus mendorong supaya Timotius terus memiliki iman yang baik, iman yang kuat, roh yang terus berkobar-kobar, bergairah. Karena itu maka Paulus mempergunakan cara bagaimana orang membuat dirinya itu sehat, semakin kuat, sebagai gambaran untuk kita juga harus melakukan hal yang sama untuk membuat roh kita ini menjadi semakin kuat. Gitu. Maka Paulus berkata, latihan badani terbatas gunanya. Bukan berarti latihan badani itu tidak penting. Latihan badani itu penting. Karena penting itulah maka Paulus menjadikannya sebagai gambaran bahwa seperti kita berusaha untuk membuat supaya badan kita sehat melalui latihan-latihan, begitu juga secara roh
untuk membuat roh kita menjadi sehat, kita menjadi semakin kuat, juga diperlukan latihan. Bahkan Paulus berkata, mestinya latihan rohani itu harus lebih besar lagi. Kenapa? Sebab latihan badani, latihan jasmani, latihan fisik itu terbatas gunanya. Kok bisa? Iya. Hidup kita ini kan di dalam dunia ini, di dalam tubuh ini kan terbatas. Ya, paling ya kalau 70 tahun misalnya. Setelah itu kan selesai. Kita tidak mengenakan fisik ini lagi. Jadi kalau kemudian kita melatih fisik ini dengan semaksimal mungkin, ya paling banter hanya bermanfaat 70 tahun. Setelah itu sudah selesai. Tapi firman Tuhan berkata, latihan rohani itu berguna bukan hanya untuk hidup kita sekarang ini saja, tapi juga untuk hidup kita yang akan datang. Karena itu mestinya porsi latihan secara rohani itu harusnya lebih banyak, harusnya lebih besar, harusnya lebih bersungguh-sungguh kita lakukan. Nah, bagaimana caranya kita melatih rohani kita? Nah, sebelumnya saya mau sampaikan kepada saudara mengenai kata latihan. Karena latihan jasmani, latihan fisik ini dijadikan sebagai sebuah gambaran bagi kita. Kata latihan itu dalam bahasa Yunaninya adalah gymnasia. Di mana dari kata gymnasia itu kemudian muncul kata gimnasium. Maka orang-orang yang akan pergi ke gimnasium sering menyebut dirinya nge-gym. Nah itu saudara. Jadi itu sebenarnya pergi untuk latihan. Maka kata gymnasium itu selain memiliki arti latihan itu sendiri, juga ada arti yang lain yaitu disiplin. Artinya apa? Artinya kata gymnasia itu bukan hanya sekedar latihan sekali, latihan 2 kali, bukan itu. Tetapi latihan yang dilakukan secara disiplin, secara terus menerus. Nah, seperti itulah latihan rohani yang juga kita perlukan. Maka Paulus mempergunakan latihan secara fisik, latihan secara badani ini sebagai perbandingan bahwa seperti badan kita perlu dilatih, begitu juga roh kita itu perlu latihan. Bukan hanya latihan sekali 2 kali, tapi latihan yang dilakukan secara terus menerus yang disebut dengan disiplin itu. Nah, kita akan melihat latihan apa saja yang kita perlukan untuk melatih roh kita. Nah, kita kembali kepada ayat tadi, karena ayat ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan latihan rohani. Ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah. Nah, itu yang disebut dengan, yang dimaksud dengan latihan rohani itu ternyata adalah ibadah. Rupanya ibadah itu juga perlu dilatih. Supaya apa? Supaya ibadah itu bukan hanya sekedar menjadi aktivitas sesaat, tetapi itu menjadi sebuah gaya hidup, sebuah lifestyle bagi diri kita. Nah, apa yang perlu kita latih dari ibadah kita supaya membuat iman kita, membuat roh kita menjadi kuat? Yang pertama, kita perlu berlatih untuk berdoa.
Mungkin Bapak Ibu berkata, kalau berdoa kan gampang. Saya juga sudah bisa berdoa. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Kata tetaplah itu artinya lakukan itu terus menerus. Berdoa memang gampang Bapak Ibu Saudara, ya, banyak orang anak kecil juga sudah bisa berdoa. Tetapi yang dimaksudkan di sini bukan berdoa kita melakukan atau kita mengungkapkan kata-kata doa, bukan itu. Tetapi berdoa yang kita bisa lakukan secara terus menerus. Kenapa? Sebab doa kalau hanya kita lakukan sekali, 2 kali, itu tidak akan memberi dampak signifikan untuk perkembangan, untuk kekuatan roh kita. Supaya doa itu bisa memberikan dampak, menimbulkan kekuatan yang besar di dalam roh kita, maka doa itu harus dilakukan secara terus menerus. Nah, untuk mengubah, menjadikan menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup yang kita lakukan secara terus menerus, itu perlu latihan. Dilakukan secara terus menerus. Waktunya mungkin, komitmennya, dan seterusnya. Jadi dilakukan secara terus menerus. Maka walaupun doa adalah sesuatu yang seharusnya sudah biasa kita lakukan, tetapi kita perlu melatih supaya doa itu rubah menjadi lifestyle bagi hidup kita, menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus dalam segala hal. Dengan semakin banyak kita berdoa, semakin konsisten waktu yang kita pakai untuk berdoa, doa akan memberikan kekuatan secara roh di dalam diri kita. Maka di tengah-tengah situasi seperti ini, mari Bapak Ibu Saudara berikan waktumu, jadikan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk kita melatih diri kita untuk bisa berdoa secara konsisten. Bukan hanya berdoa ya Bapak Ibu. Kalau hanya berdoa semua orang bisa. Kita ngomong alat doa itu gampang Om. Tapi yang susah adalah berdoa secara konsisten. Itu yang tidak mudah. Dan itu yang perlu kita latih. Mari kita mulai dengan diri kita untuk melatih, memberikan waktu yang khusus bagi diri kita untuk kita terus berdoa kepada Tuhan, supaya dengan doa yang kita naikkan, maka roh kita akan menjadi semakin terbangun, roh kita akan menjadi semakin kuat. Yang kedua adalah praise and worship atau pujian dan penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pujian dan penyembahan itu sebenarnya bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Ya, saya sudah biasa Om, saya sudah sering menyanyi Om, puji Tuhan. Tapi mari kita terus lakukan secara konsisten. Sekali lagi, latihan itu kita lakukan supaya kita tidak melakukan aktivitas rohani itu hanya temporal saja. Ya, ketika kita di gereja, ya, kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita
menyembah Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita ada di rumah? Oh, mungkin di rumah sudah kami sudah belajar, kami sudah melakukan. Puji Tuhan. Bagaimana ketika saudara ada di luar rumah? Apakah pujian, penyembahan itu masih terus diagungkan, masih terus diangkat kepada Tuhan atau tidak? Contoh sederhana, kalau saudara misalnya di jalan, saudara sering memuji Tuhan, saudara tidak akan pernah emosionalan kalau saudara memuji Tuhan. Ya, kenapa kita seringkali emosi? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Aku kita masih kuat. Nah, pujian dan penyembahan itu penting bagi kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tanpa kita sadari sebenarnya, ketika kita memuji Dia, ketika kita menyembah Dia, kita sebenarnya menarik Allah itu hadir di dalam hidup kita. Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita yang kemudian akan melakukan komunikasi, interaksi dengan roh kita. Kita tidak bisa melihat kehadiran Allah secara fisik, bahwa tiba-tiba Tuhan turun dari langit. Tidak, kita tidak bisa melihat itu. Tapi roh kita bisa menangkap kehadiran roh itu di dalam roh kita. Sehingga terjadi interaksi yang akan terus membuat iman kita terbangun menjadi semakin hebat, semakin kuat, semakin kuat. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat yang ke-21 dan 22, itu ada peristiwa yang unik. Apa itu? Yaitu bahwa Yosafat itu kedatangan tamu tidak diundang, yaitu Bani Amon dan tentara orang Moab. Mereka datang untuk menyerang Yehuda. Nah, kalau menyerang itu kan perang, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Perang itu. Harusnya yang dipersiapkan Yosafat adalah tentara yang besar. Untuk apa? Menghadapi tentara Moab dan tentara Amon. Tapi yang dilakukan Yosafat bukan membawa senjata, melainkan justru dia memilih pemimpin-pemimpin pujian, memilih pemimpin-pemimpin penyembahan untuk memimpin umat Tuhan supaya memuji dan menyembah Tuhan. Loh, ini kan gak masuk akal. Mosok tentara lawan bawa senjata, bawa tombak, kok dihadapi dengan nyanyian? Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil menyanyikanlah, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya tidak tahu bagaimana responnya tentara Moab kalau melihat ini. Geli, saudara ya. Bagaimana mungkin mereka datang dengan kegagahan, kegarangan. Disambut dengan nyanyian. Tapi ayat 22 berkata, ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Siapa yang mengalahkan Bani Moab, yang mengalahkan Bani Amon,
yang mengalahkan orang-orang dari pegunungan Seir yang jumlahnya begitu banyak itu? Tuhan. Kapan Tuhan hadir? Kapan Tuhan datang? Ketika umat Tuhan itu bersorak-sorak, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Maka Tuhan yang berkenan itu hadir di tengah-tengah mereka, membela umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dampak dari kita memuji Tuhan, dampak dari kita menyembah Tuhan, itu dahsyat. Itu luar biasa. Bukan hanya sekedar kita ngomong, mengucapkan, nyanyi seperti nyanyian-nyanyian biasa. Tidak. Karena ketika Tuhan mendengar pujian yang kita nyanyikan, penyembahan yang kita nyanyikan, hati Tuhan bersuka, maka Tuhan akan turun hadir di dalam pujian dan penyembahan kita. Dan kalau itu kita lakukan terus-menerus, itu akan memberikan kekuatan roh kita sehingga menjadi semakin kuat. Sekali lagi, memuji Tuhan itu gampang. Menyembah Tuhan itu gampang. Tapi menjadikan pujian, menjadikan penyembahan, menjadi gaya hidup, itu perlu yang namanya latihan. Tidak bisa sekali, dua kali, gak bisa. Itu dibutuhkan latihan, disiplin yang tinggi. Maka dengan kita berdisiplin, kita akan menjadikan pujian penyembahan sebagai lifestyle kita. Dengan kita sering memuji menyembah Tuhan, maka roh kita menjadi semakin kuat. Yang ketiga, melayani. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk melayani. Yesus sudah melayani saudara, Yesus sudah melayani saya, Yesus sudah melayani kita. Maka Tuhan meminta supaya kita mempergunakan seluruh anggota tubuh kita ini untuk melayani. Karena itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, hubungan antara saya, saudara, satu dengan yang lain, itu digambarkan seperti anggota-anggota tubuh, di mana tidak ada anggota tubuh yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Mata tidak mungkin hidup untuk dirinya sendiri. Tangan tidak mungkin hidup untuk dirinya sendiri. Mulut tidak mungkin hidup untuk dirinya sendiri. Penggunaan gambaran anggota-anggota tubuh untuk memberikan kepada kita satu penekanan bahwa kita ini ada untuk saling melayani satu dengan yang lain. Mata tidak akan pernah ada artinya kalau tidak dipergunakan anggota tubuh yang lain. Mulut tidak akan pernah ada artinya kalau tidak dipergunakan oleh anggota-anggota tubuh yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Nah, persoalannya adalah kita seringkali memiliki pengertian yang sempit tentang pelayanan. Kita berpikir bahwa ya namanya melayani itu ya berarti main musik ya. Yang namanya melayani itu ya berarti mimpin pujian, singer dan seterusnya. Sehingga banyak di antara kita jemaat yang kemudian tidak melayani karena apa? Karena merasa tidak diberi kesempatan. Firman Tuhan
berkata, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang dianugerahkan Allah kepada. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, tiap-tiap orang itu diberikan paling tidak satu karunia. Nah, karunia itu loh Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau kita pakai untuk melayani. Apakah karunia-karunia itu hanya untuk pelayanan yang ada di mimbar saja? Tidak. Ada orang-orang yang diberi karunia untuk memberi. Ada orang-orang yang diberi karunia untuk membantu orang lain. Ada orang-orang yang diberi karunia untuk berdoa dan lain sebagainya. Ada begitu banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang dengan karunia itu Tuhan mau supaya kita pergunakan sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak melayani. Pertanyaannya adalah, kenapa ada banyak orang percaya yang kemudian tidak melayani, padahal mereka semua memiliki kesempatan untuk itu? Jawabannya adalah karena perlu dilatih. Perlu dibiasakan. Kalau saudara biasa melayani, maka dimanapun saudara ada, saudara akan secara otomatis untuk terus melihat, mencari peluang di mana saudara bisa melayani. Tapi kalau saudara tidak terbiasa dengan itu, tidak terlatih dengan itu, melayani hanya sebagai sebuah formalitas dan tugas saja. Kalau tidak dikasih tugas, ya enggak melayani. Hanya karena tugas saudara melayani. Nah, ketika kita melayani Bapak Ibu Saudara, jangan saudara berpikir bahwa saya rugi karena saya melayani, saya kehilangan waktu, saya kehilangan mungkin juga dana, kehilangan kesempatan, kehilangan waktu-waktu yang indah untuk saya bisa bersama dengan keluarga dan sebagainya. Firman Tuhan memberikan kepada kita satu jaminan, bahwa kalau kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita upah tersendiri. Dan upahnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah kita tinggalkan. Karena itu mari kita belajar, latihlah dirimu untuk melayani. Melayani apa saja yang saudara bisa. Layanilah anggota-anggota tubuh yang lain. Jangan memiliki mental untuk dilayani. Kalau kita jadi orang Kristen, kita senang karena kita dilayani, maka itu berarti sebenarnya spirit melayani belum ada di dalam diri kita, dan kita belum mengenal siapa sesungguhnya diri kita. Mari kita berlatih, kita latih diri kita disiplinkan diri kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Layanilah satu dengan yang lain. Sebab dengan saudara melayani, iman saudara, roh saudara akan terus semakin dibangun, akan terus semakin dikuatkan. Sehingga dengan latihan ini, maka roh saudara akan menjadi semakin dewasa. Yang keempat, jadi kalau yang pertama itu adalah berdoa, itu perlu dilatih supaya doa itu menjadi kebiasaan bagi kita, ya. Sehingga doa memberi dampak bagi roh kita menjadi semakin kuat. Yang kedua adalah praise and worship atau pujian dan penyembahan, perlu untuk dilatih. Supaya apa?
supaya kita terbiasa. Kita tidak hanya sekedar menyanyi, memuji ketika ibadah-ibadah saja. Tapi dimanapun kita menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk Tuhan dipuji, Tuhan disembah. Semakin sering kita melakukannya, semakin roh kita akan dibangun dan dikuatkan. Yang ketiga, melayani. Dan sekarang yang keempat, yaitu berpuasa. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen itu yang tidak tahu apakah mungkin karena tidak ngerti, ataukah mungkin karena sebenarnya ngerti tapi pura-pura tidak ngerti, ataukah sebenarnya ngerti tetapi tidak mau melakukan. Ada banyak orang Kristen yang sepanjang dia menjadi orang Kristen tidak pernah berpuasa. Pada akhirnya nanti ada orang ngomong begini, di dalam kekristenan tidak ada puasa. Siapa yang bilang, Bapak Ibu Saudara? Di dalam kekristenan puasa adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Yesus memulai pelayanannya dengan apa? Dengan berpuasa. Musa memulai pelayanannya dengan apa? Dengan berpuasa. Daud memiliki waktu-waktu tertentu untuk berpuasa. Daniel membangun kekuatan rohnya dengan berpuasa. Puasa memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan sampai hari ini, puasa tetap kita butuhkan. Sebab puasa akan memberikan kekuatan spirit, kekuatan roh tersendiri bagi saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-21, di sana diceritakan bagaimana Yesus baru saja turun dari gunung setelah dimuliakan di atas gunung itu. Ketika turun ada banyak orang sudah mulai menunggu, lalu kemudian setelah itu mereka lapor dan berkata, "Guru, tolong doakan anak saya sebab saya sudah membawa kepada murid-muridmu." Tapi ternyata murid-muridmu tidak bisa mengusir setan yang ada di dalam tubuh anak saya. Maka setelah itu Yesus kemudian menyembuhkan orang itu. Sesampai di rumah murid-muridnya bertanya, "Guru, kenapa toh kok kami ini tidak bisa mengusir setan itu?" Gitu loh. Kenapa? Maka firman Tuhan kemudian berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi berdoa itu baik. Berdoa itu mengandung kekuatan yang hebat, kekuatan yang besar. Tetapi menjadi lebih dahsyat kalau doa itu dibarengi dengan yang namanya puasa. Maka puasa menjadi sesuatu yang penting karena memberikan nilai plus di dalam doa-doa kita. Oleh sebab itu latihlah diri saudara berpuasa. Tapi om, saya punya saya punya asam lambung. Bapak ibu saudara, puasa itu justru baik untuk orang yang kena mah. Puasa itu baik untuk orang yang punya asam lambung. Kenapa? Sebab ketika kita berpuasa, maka itu berarti mah dan lambung kita beristirahat. Yang biasanya menggiling makanan, asupan yang kemudian menghasilkan asam, yang kemudian naik, maka istilahnya asam lambung naik itu. Ketika kita berpuasa tidak ada produksi. Sehingga karena tidak ada produksi maka asam tidak bisa naik. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu Saudara, nggak usah takut bahwa kalau saudara puasa, saudara punya asam lambung, nanti lambung saudara semakin parah. Sebaliknya justru yang terjadi. Saya punya asam lambung, saya sering puasa, tidak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak ada masalah. Jadi belajarlah untuk berpuasa. Ya, puasa untuk pelayanan saudara,
puasalah untuk keluarga saudara, puasalah untuk pergumulan-pergumulan saudara. Semakin saudara sering berpuasa, maka semakin roh saudara akan menjadi bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Karena itu belajar. Tapi saya nggak bisa Om sepanjang hari. Nggak apa-apa, belajarlah. Mungkin sampai jam 9. Oh jam 9 sudah lapar, makan. Besok diulang lagi. Sampai jam 12. Oh jam 12 sudah tidak kuat, makan lagi. Besoknya lagi begitu diulang. Maka kalau saudara lakukan itu terus menerus, saudara pasti bisa berpuasa. Tidak ada alasan orang tidak bisa berpuasa. Yang ada adalah orang yang tidak mau berpuasa. Karena itu, mari lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini mari kita terus pergunakan waktu-waktu yang ada, membangun kekuatan roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur oleh anugerah dan kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menanamkan kebenaran-Mu di dalam hati setiap kami. Supaya kami dapat menyimpan, mengerti kebenaran-Mu, bahkan melakukannya. Sehingga roh kami terus terbangun. Semakin hari semakin kuat. Bukan hanya imunitas tubuh kami yang kuat, tapi imunitas roh kami menjadi semakin kuat karena kami tahu ketika kami kuat di dalam roh, maka kami bisa menikmati berkat-berkat, baik berkat untuk hidup kami sekarang maupun berkat-berkat untuk kehidupan kami yang akan datang. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu untuk saya sampaikan bahwa 2 minggu ke depan kita masih akan tetap mengadakan ibadah online. Sebab kita melihat perkembangan COVID yang hari-hari ini belum ada tanda-tanda untuk menurun, tetapi justru tanda-tandanya masih terus menanjak. Dan karena itu maka kemudian majelis memutuskan untuk memperpanjang sampai 2 minggu ke depan. Jadi diingat saja, sampai dengan 2 minggu ke depan ibadah kita akan tetap kita lakukan secara online. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa melalui nomor-nomor yang sudah tersedia. Tetapi juga kalau mungkin saudara tidak memiliki akses untuk itu, saudara bisa menitipkan kepada pengurus, bisa kepada Pak Andreas, ya, bisa kepada Bu Reni untuk bisa menyerahkan baik persembahan maupun persepuluhan saudara. Kemudian saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terus mengikuti prosedur COVID yang ada, karena memang situasi sekarang ini perkembangannya begitu luar biasa. Hindari kontak, hindari kerumunan, ya. Sebisa mungkin saudara menghindari ketemu dengan banyak orang, karena memang situasinya sekarang ini begitu luar biasa. Pertumbuhan COVID ini luar biasa di mana-mana. Jadi kita mengamankan diri kita, membantu pemerintah, kita juga mengamankan keluarga kita masing-masing. Jadi saya ingatkan, jangan pernah merasa bosan untuk terus saudara mengikuti prosedur kesehatan yang ada. Terapkan 5M. Ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi hari ini oleh pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami semua sudah menikmati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai terakhirnya. Hamba berdoa untuk menyerahkan seluruh jemaat Kana yang ada. Biarlah Tuhan Allah membuka tangan untuk memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau melindungi dimanapun anak-anak berada. Dijauhkan dari rasa takut, tapi biar setiap anak-anak-Mu menyadari bahwa kami semua ada di dalam perlindungan Allah Bapa yang luar biasa. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin terganggu kesehatannya di rumah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dengan aliran kesembuhan. Turun atas anak-anak-Mu. Ada pemulihan, ada kesembuhan yang sempurna terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur buat kehadiran-Mu, buat berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami di pagi hari ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat-Mu. Allah memberkatimu dan Allah akan terus melindungi hidupmu dimanapun kau berada. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, tak berkesudahan. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Sebagaimana firman-Nya, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Terimalah berkat-berkat ini. Hiduplah di dalamnya. Biar segala hal yang saudara kerjakan diberkati Tuhan. Dibuat beruntung dan saudara akan selalu ada di dalam keberhasilan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Dari saat ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.